Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati jemaah subuh rahimakumullah. Marilah sebentar lagi kita dengarkan kajian subuh atau kajian sesudah subuh yang disampaikan oleh Yang Terhormat Adinda Ustadz Zul Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Fahar dalam keadaan sehat, sempat. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perukunan di dalam salat ataupun rukun-rukun di dalam salat. Karena masih banyak kekurangan di sana sini, kita kurang sempurna, padahal ini merupakan rukun ibadah kita, maka kita harus sempurnakan rukunnya dan juga kita tunaikan sunnah-sunnah di dalam sholat. Di sini ada cara menghitungnya. Mungkin di kitab yang pernah kita dengar, rukun-rukun dalam sholat ada 13 ya. Ada mungkin yang 17, ada yang 18. Sebenarnya Bapak dan Ibu sama saja. Ya, ada yang misalnya ngitungnya rukun ruku beserta tumaknina dalam ruku. Jadi langsung hitung yang sama, hitungan yang sama. Nah, di sini dibedakan rukun yang tersendiri, kewajiban yang tersendiri, tumaknina berdiam dalam rukunnya juga termasuk rukun yang sendiri. Baik, di sini yang ngambil pendapat yang tidak ada masalah kalau ada yang 13 misalnya kan ngitung rukun-rukun dalam sholat, ada yang 17, ada yang 18. Nah, di sini kita ngambil rujukan ke kitab Fathul Qorib. Ini beliau ngitungnya 18 ya. Intinya sama, sekali lagi sama, karena beda cara menghitungnya saja. Baik, rukun sholat yang pertama, kewajiban kita dalam sholat harus berniat. Niat ini adalah termasuk rukun di dalam sholat. Maka dijelaskan di dalam kitab fikih bahwasanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa malha al-qalbu
wa talaffuzu biha sunnatun. Namanya niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya, tempatnya niat dalam hati, melafalkannya hukumnya sunnah. Di melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Kita sebelum melaksanakan sholat subuh misalnya, kita ucapkan usolli fardhos subhi, nah menyebutkan rakaatnya misalnya rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Mengucapkannya, melafazkannya itu hukumnya sunnah ya. Yang wajib kalau kita sendiri 3 yang wajib niatnya itu. Usollinya menyengaja sholat, sengaja ku sholat, usolli. Kemudian niat kefarduan, fardo, dan sholatnya subuh misalnya, subahi. Jadi cuma 3 kalau sendiri ya. Usolli fardos subahi. Nah, ini jangan salah harokat, jangan fardu, tapi fardo. Kenapa? Dalam susunan bahasa Arab, ketika lafal usolli itu sudah tersusun antara fiil dan fa'il, ya, pelaku dan pekerjaannya, maka setelahnya harus berharokat fathah. Ya, jadi fardo. Kalau kita masih fardu diperbaiki. Usolli fardo. Subuh misalnya berarti usolli fardos subahi. Zuhur usolli fardos zuhri. Asar usolli fardol asri. Maghrib usolli fardol maghribi. Isya usolli fardol isya'i. Jadi kadang-kadang kan kita kurang perhatian Pak, Ibu. Kadang kita mengucapkan usolli fardus subhi, usolli fardus zuhri. Nah, salah dalam harokat. Padahal niat hukumnya wajib. Jadi harus kita perbaiki. Fardo, ya, wajib berharokat fathah. Jangan didomakan. Nah, di sini dalam sholat 5 waktu ini ada yang alnya al-qamariyah. Alnya dibaca jelas. Apa saja yang dibaca jelas? Maghrib, isya, dan asar. Alnya dibaca jelas. Usolli fardol maghribi. Fardol ya. L-nya dibaca jelas. Usolli fardol maghribi. Isya. Usolli fardol isya'i. Asar. Usolli fardol asri. Nah, 2 lagi namanya al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu berarti alnya tidak dibaca. Subuh dengan zuhur langsung dimasukkan. Usolli fardos subahi. Jangan fardol subahi tapi fardos subahi. Zuhur usolli fardos zuhri. Ya, semuanya wajib berharokat fathah fardonya. Nanti tergantung dari alnya dibaca atau tidak, al syamsiyah atau al qamariyah. Yang alnya tidak dibaca 2 ya, subuh dengan zuhur. Yang alnya dibaca 3, maghrib, isya dengan sholat asar. 3 itu saja yang rukun, yang wajib ya untuk niat. Usollinya, menyengajanya, fardonya dengan sholat apa yang kita tunaikan. Nah, kalau kita berjamaah tambahi 1 lagi. Baik kita berjamaah bapak-bapak sebagai makmum ataupun ibu-ibu sebagai makmum, tambahi 1 lagi, tambahi makmuman. Nah, jadi cuma 4 ya kewajiban niatnya. Usolli fardos subahi makmuman. Kalau maghrib berarti usolli fardol maghribi makmuman. Tambahi lafal makmuman. Karena kalau kita berjamaah Bapak dan Ibu, kita niatnya cuma yang 3 tadi, padahal kita ngikuti imam. Kita niatnya usolli fardhos subahi, tapi kita ngikuti imam, enggak dapat pahala berjamaah karena kita tidak niat sebagai makmum. Jadi kita harus niat ngikuti imam. Ada tidak yang misalnya lafal selain makmuman? Ada, cuma tidak umum. Misalnya usolli fardhos subahi iktidaan bil imam. Saya sholat fardu subuh mengikuti imam. Jarang kita dengar. Artinya selain dari makmuman itu ada. Ya, cuman secara umumnya kita mengucapkan makmuman.
Kalau kita sebagai makmum wajib menyebutkan sebagai makmum. Jadi 4 ya kalau kita berjamaah. Usolli fardhu subahi makmuman. Kalau maghrib usolli fardhul maghribi makmuman. Jadi 4 ini kewajiban niat ketika kita sholatnya berjamaah. Ini untuk jadi makmum. Kalau jadi imam untuk sholat 5 waktu, dia tidak wajib niat jadi imam. Makmum wajib jadi makmum, tapi imam tidak wajib niat jadi imam. Cuman disunnahkan supaya lebih utamanya imam pun niat sebagai imam. Kalau sholat Jumat karena berjamaahnya hukumnya wajib, maka niat jadi imam hukumnya wajib, niat jadi makmum hukumnya juga wajib. Cuman itulah satu, niatnya imam wajib jadi imam ketika sholat Jumat dia menjadi imam. Usolli fardol Jum'ati rakaataini makmuman. Kalau sebagai makmum, kalau sebagai imam sebutkan imaman ya. Nah, untuk bilangan rakaat itu hukumnya sunnah kita sebutkan. Mustaqbilal kiblati sunnah, kita ucapkan lillahi ta'ala, itu juga hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 4 ketika berjamaah. Kalau sendirian jadinya 3. Baik, sampai di sini mungkin masih ada keraguan-raguan atau yang kurang jelas dari Bapak dan Ibu. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Pak, kira-kira dalam masalah niat ini, ya mungkin kalau selama ini fardu dirubah ya, fardo, jangan fardu ya. Boleh, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama ini yang sering terjadi karena kita zaman sekarang zaman sosial media, kita mendengarkan tentang masalah niat ini. Nah, kan kita niat sholat dari rumah saja kan sudah ada niat, kita mau apa? Sholat. Kita niat wudhu itu kan kita niat untuk sholat ya. Dari wudhu misalnya di rumah atau di masjid, kan niat kita wudhu ini untuk mengerjakan sholat. Gak usah niat lagi nanti pas takbiratul ihram. Ini menurut mazhab di luar Syafi'i ya. Jadi karena zaman sekarang ini kan banyak beredar video-video ceramah-ceramah kan. Nah, untuk kita mazhab Syafi'i wajib niat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram niat dalam hati ya. Nah, untuk niatnya langsung dijawab yang kedua, boleh berbahasa Indonesia. Ini misalnya subuh, sengaja aku sholat subuh berjamaah, boleh karena niat, boleh. Yang nggak boleh berbahasa Indonesia itu kalau rukun di dalam sholat, misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, digantinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, batalnya karena rukun di dalam sholat. Kalau niatnya ya itu boleh niatnya dengan berbahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Jadi kita ucapkan dulu seperti biasa, kita niat sholatnya sudah posisi shaf kita sudah rapi, sudah rapat, kita ucapkan usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman ta'ala, atau cuma ngambil 4 saja sebagai makmum, usolli fardhos subahi makmuman. Kita ucapkan sebelum takbir. Pas takbiratul ihram berbarengan dengan mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niat sholat subuh berjamaah.
berjamaah. Niat bahasa Indonesia boleh terbesit dalam hati kita ini apa? Melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi untuk mazhab Syafi'i harus niatnya ketika takbiratul ihram bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau misalnya niatnya tadi dari wudu, niat dari rumah, itu di luar mazhab Syafi'i. Misalnya mazhabnya Hanafi, mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki, mereka tidak harus niat seperti itu. Nah, kita harus niat. Karena Imam Syafi'i beliau berlandaskan hadis sebagaimana di dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Walaupun kita niatkan di rumah belum namanya menyengaja berbarengan. Jadi masih apa? Masih dalam keadaan perjalanan. Yang dia namanya berbarengan pas kita sholat, di saat itulah kita niat. Allahu Akbar. Nah, niatnya niat sholat subuh berjamaah. Niatnya untuk sholat maghrib berjamaah dan sholat yang lain. Harus pas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Baik. Jadi niatnya diletakkan ketika takbiratul ihram, mengucapkannya tadi hukumnya sunnah, niatnya boleh berbahasa Indonesia, tidak ada masalah. Nah, ada lagi pertanyaan, silakan. Boleh, silakan. Ya. Kalau memang yakin memang ya, bukan ragu-ragu. Pas kita misalnya sholat zuhur, kita takbir Allahu Akbar, niatnya sholat, padahal ini sholatnya zuhur, tapi kita niat jelas, ingat kita tadi, malah kita niatnya sholat asar, usolli fardol asri makmuman, sebagai makmum misalnya kan, sadar misalnya kan, nggak niat asar nih kan, terucap teringat kan, maka harus dibatalkan takbirnya, harus ngulang lagi, karena niatnya salah. Ya, karena menyebutkan sholatnya tadi harus termasuk yang wajib, menyebutkan subuh, menyebutkan zuhur, menyebutkan asar, itu kalau ya yakin. Tapi kalau ragu-ragu tidak usah. Nah, ragu-ragu ini datang dari setan. Lah ruku ragu-ragu kita, aku tadi sholatnya tadi niat zuhur apa asar misalnya kan. Nah, jadi ragu-ragu bukan yakin, maka teruskan saja. Yang diulang takbirnya tadi kalau yakin, memang yakin betul-betul apa? Salah, jelas Allahu Akbar. Nah, ngapasar nih padahal zuhur, ngulang lagi. Makanya kan kadang-kadang jamaah itu ada yang ngulang takbir lagi kan, karena salah dalam menyebutkan apa? Sholatnya. Itu wajib diulang ya, karena menyebutkan sholatnya itu hukumnya wajib. Ya. Boleh, ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan Fatihah bagi makmum, karena Fatihah itu wajib, apakah makmum cukup mendengarkan imam atau setelah imam selesai amin kemudian berhenti sebentar memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah? Itu saja, terima kasih. Baik. Jadi jawabannya untuk kita mazhab Syafi'i, kita wajib juga sebagai makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi makmum wajib baca surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihahnya imam. Maka disunahkan bagi imam setelah mengucapkan waladdallin, bareng-bareng kan, amin, kasih jeda sebentar, sejenak untuk makmum supaya dia membaca surat Al-Fatihah. Jadi makmum ini bukan hanya mendengarkan, tetapi dia juga wajib mengucapkan apa? Surat Al-Fatihahnya. Karena surat Al-Fatihah merupakan rukun qauli, rukun yang berupa ucapan baik bagi imam maupun bagi makmum. Tapi katanya misalnya pernah mendengar ceramah ataupun mungkin di YouTube, itu tidak usah kita sebagai makmum apa membaca apa?
Al-Fatihah karena sudah dibacakan oleh imam. Itu juga di luar mazhab Syafi'i. Jadi kita ini harus fokus kepada mazhab kita. Kalau niat tadi kan harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau Al-Fatihah ini rukun yang berupa ucapan, sebagai makmum wajib juga membaca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Berarti maknanya kalau kita bermazhab Syafi'i, kita di belakang imam, setelah imam baca Al-Fatihah kita tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah karena kita diwajibkan sebagai makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya wajib ya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Boleh, silakan. Ini tentang niat ya? Ya. Boleh. Tentang niat ya, misalnya kita sholat di masjid misalnya atau di rumah, kita kan tadi sholatnya sendiri, tahu-tahu ada yang melok, itu niatnya diulang lagi sab itu bagaimana itu? Baik, ini bagus pertanyaan Pak. Sering terjadi. Kita misalnya mungkin sholatnya sudah selesai jamaah di masjid, kita sholat di masjid, ya. Kemudian tiba-tiba ada yang di belakang kita ngajak sholat apa? Berjamaah, dia bermakmum dengan kita. Maka boleh kita sekarang ini niat sebagai imam, merubah niat, kan cuma niat dalam hati kan. Misalnya pas rakaat yang kedua tiba-tiba ada yang nepuk misalnya kan, berarti dia mau apa? Ngikuti kita, mau berjamaah dengan kita. Nah sekarang ketika ada yang di belakang kita ini ngajak berjamaah, niatkan saya niat jadi imam. Boleh merubah niat ketika dalam sholat karena niatnya merubahnya cuma di dalam hati. Yang penting jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal. Ada kawan misalnya kan dia nepuk, aku rubah kuda yang itu kan jadi jamaah jadi imam kan. Aku niat sholatnya apa? Subuh ini menjadi apa? Imam, maka hukumnya batal. Jadi niatnya cuma di dalam hati saja, ya, dirubah. Supaya apa? Supaya mendapatkan fadilah jamaah. Jadi imamnya apa? Berniat sebagai apa? Imam. Boleh. Jadi kalau kejadian-kejadian begitu, misalnya dalam keadaan perjalanan di kapal, pas mampir masjid, tiba-tiba ada yang mengikuti kita ya, maka diniatkan saat itu juga sebagai imam karena niatnya cuma di dalam hati. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nanya Pak Ustaz. Boleh. Itu sembahyang ke imam ya. Yang banyak itu rakaat 3 dan 4 itu imam kan baca Fatihah. Imam tuh dulu dia langsung ruku. Padahal makmum belum selesai baca Fatihah. Apa hukumnya? Sah tidak? Iya. Nah ini juga masalah tentang sholat berjamaah. Imam juga harus bijak ya tentang terhadap apa makmumnya. Artinya kita ini kalau jadi imam kita membawa orang gitu kan. Jangan terlalu apa cepat. Jangan terlalu buru-buru. Misalnya contoh ya, imam sudah membaca surat Al-Fatihah. Maka sebelum kita membaca surat, kasih jeda sedikit supaya makmum bisa baca surat Al-Fatihah. Nah misalnya pas rakaat yang ketiga, sholat zuhur, misalnya kan sholat asar, sholat isya, rakaat yang ketiga kan ini apa? Cuman baca Al-Fatihah saja, nggak baca apa? Surat. Maka imam walaupun dia sudah duluan ya, maka ketika ruku dikasih tumak nina jeda, siapa tahu ada makmum yang agak lambat bacaan Al-Fatihahnya. Jangan seperti sholat sendirian, misalnya kan berjamaah tapi apa? Kalau dia sudah langsung ruku, langsung apa? Tidak, sementara makmumnya masih apa? Masih kocar-kacir, belum teratur apa namanya itu aturan gerakannya, maka perlu diperhatikan ya. Bacanya juga mestinya ketika kita jahar, ketika kita bacaan yang keras kita agak lambat. Nah walaupun yang pelan rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat sebagai imam juga tetap bacanya apa? Santai saja. Ini kadang-kadang beda, banyak yang begitu kan. Ini imam ini kalau yang jahar rakaat yang pertama kedua lambat dia kan baca Al-Fatihahnya. Tapi pas ketiga keempat cepat kilat gitu kan. Nah makmum belum sampai Malik Yaumiddin imam sudah apa? Ruku, ketar-ketir makmumnya ya. Nah kenapa beda antara yang sir dengan yang jahar padahal sama
Mestinya apa? Yang jahar dibaca keras pelan, lambat-lambat Al-Fatihahnya. Yang rakaat ketiga dan yang keempat yang dibaca sir juga mestinya pelan, sehingga makmum bisa ngimbangi ya, karena kita membawa orang gitu ya. Jadi jangan seperti sholat apa sendirian. Perlu memperhatikan kondisi apa makmumnya. Ada lagi? Ya. Nah di sini kalau memang dia ini apa namanya tuh imamnya merubah hurufnya, ya lain antara imam yang kurang fasih, bagus bacaannya, cuman kurang fasih misalnya kan, misalnya contohnya dia mengucapkan apa namanya tuh kurang tepat, hanya kurang pas misalnya kan, cuman masih ha tapi kurang pas, maka masih bisa. Tapi kalau sampai misalnya dia merubah hurufnya atau mengurangi tasdidnya imam tadi, kita berjamaah dengan dia, imamnya batal, kita juga batal. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Contoh, misal contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mestinya pakai ain. Rupanya imam tadi kan karena hanya berdasarkan mental, ditoleh kanan kiri nggak ada yang mau maju. Karena sudah berangkat haji misalnya langsung maju. Pas maju baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, langsung berubah artinya. Yang tadinya alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dia ucapkan alamin pakai alif atau pakai hamzah. Segala puji milik Allah Tuhan yang sakit. Gara-gara pakai hamzah, rusak maknanya, imam batal, makmum juga batal karena merubah huruf ya. Ada lagi contoh, misalnya contoh ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau ghairil pakai ghain, bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Salah ngucap imamnya, khairil maghdubi pakai kho, akhirnya berubah, yang tadinya bukan jalan yang kau murkai jadi sebaik-baik dia, khairil maghdu, sebaik-baik orang yang kau murkai dan sebaik-baik orang yang sesat, rusak maknanya, imam salah batal, makmum juga batal ya. Atau dia misalnya nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, datanglah imam ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pakai apa? Tasydid. Salatnya jadi batal karena dia merubah huruf atau dia mengurangi tasydid dalam surat Al-Fatihah, maka imamnya batal, makmumnya juga batal. Enggak sah karena rukun di dalam salat. Maka perlu yang biasa jadi imam belajar tahsin, perbaiki surat Al-Fatihah. Jangan malu, jangan gengsi, karena kita nambah apa? Jamaah. Kalau imamnya saya nggak sah, bagaimana dengan makmumnya? Penting ini karena merupakan rukun di dalam salat. Ya. Baik. Baik, ya. Kalau memang merubah huruf ataupun mengurangi tasydid, maka enggak mendapatkan pahala. Enggak mendapatkan pahala berjamaah karena apa? Seperti tidak sholat. Sholat tapi tidak sholat. Maka di zaman Nabi ada orang namanya bab, orang yang buruk dalam sholatnya. Sholat tapi termasuk orang yang buruk, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan dalam sholatnya. Al-Fatihah asal-asalan, ruku belum tumaknina, sujud belum tumaknina. Di kejadian pada zaman Nabi itu, setelah posisi di masjid ada orang datang masjid ya, setelah dia salam ditegur oleh Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, kamu sholat, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat.
Padahal sudah salam tadi kan, tapi disuruh ngulang, berarti kan nggak mendapatkan pahala, nggak sah sholatnya. Akhirnya dia sholat lagi. 2 kali masih disampaikan Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu, karena kamu belum sholat. Jadi walaupun kelihatannya tadi kita sudah selesai berjamaah, kalau imamnya bermasalah seperti itu, seperti kita belum sholat, belum mendapatkan apa? Pahala. Kenapa? Karena salah dalam bacanya, karena rukun di dalam sholat. Sampai 3 kali ditegur Nabi, nyerah akhirnya dia. Wahai Rasulullah, beginilah sholatnya aku. Ya, akhirnya diajarkan Nabi kalau sholat itu harus tumak nina, berdiam sejenak ketika apa? Ruku, ketika apa? Sujud, dengan tenang, dengan sakinah, jangan buru-buru. Ya, diajarkan Nabi, baru setelah itu dia bagus sholatnya. Ya. Jadi apa? Sholat tapi seperti tidak sholat. Ya. Maka dikisahkan dalam buku hadis ada orang yang dia 60 tahun sholat, satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, capek bangun, ya meninggalkan pekerjaan, satu pun tidak diterima karena dia kadang-kadang tidak sempurna rukunya, kadang-kadang tidak tumaknina dalam sujudnya. Maka penting sholat ini kita perbaiki, karena sholat ini yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ya. Baik. Ada lagi? Lanjut lagi Tan. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Di sini sebenarnya bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk menyinggung seseorang, tapi sesuai dengan judul yang dibacakan oleh Ustaz tadi, jadi untuk rukun sholat. Pembacaan Allahu Akbar kabiro itu wajib atau tidak? Satu. Kemudian ruku itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali itu, Pak. Bukan setengah kali, 3 kali. Kadang-kadang belum ruku enggak. Alangkah hebatnya. Kemudian ada lagi sesuai dengan rukun itu ya, judul yang dibahas tadi, duduk antara 2 sujud itu ada 8 tuh. Kadang-kadang mungkin cuma 3 dibacanya. Nah, kira-kira untuk kelengkapan ini dan untuk kebaikan bersama ya, jelas. Kemudian bacaan-bacaan yang lain juga, alangkah baiknya kurasa lebih dilengkapi. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang pertama, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, itu hukumnya sunnah ya. Jadi kalau sumpama nggak baca tetap sah. Yang rukun adalah Al-Fatihah. Jadi jangan ditinggalkan. Ini doa iftitahnya tinggal, surat Al-Fatihahnya juga tinggal, langsung baca surat Al-Baqarah nggak sah ya. Jadi apa? Yang rukun adalah Al-Fatihahnya. Cuman dianjurkan kita tetap menjalankan sunnahnya, membaca apa? Allahu Akbar kabiro. Boleh membaca doa iftitah pakai Allahu Akbar kabiro boleh, atau yang hafal Allahumma ba'id baina itu kan, nah itu juga boleh, silakan. Jadi itu kesimpulannya hukumnya apa? Sunnah. Nah kemudian yang kedua tadi apa tadi Pak? Ruku. Nah ruku, membaca yang rukun di dalam ruku adalah rukunya dalam sholat ya. Jadi ketika kita habis selesai misalnya baca Al-Fatihah, selesai baca surat, kita ruku, Allahu Akbar. Yang wajib, yang rukun adalah rukunya, bukan bacaannya. Jadi kalau sumpama kita ruku, tidak baca apa-apa, asalkan tumakninah sah. Misalnya ada seseorang dia sholat pas ruku nggak baca apa-apa, tapi tumakninah sah. Ya. Jadi anjuran baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu 3 kali, sebenarnya itu adalah supaya menjaga tumakninah dalam sholat. Jadi kalaupun sekali bacanya tetap sah. Misal contohkan ruku dia Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ini sudah tumakninah, bangun sami Allahu liman hamidah. Sekali dia bacanya sah. Enggak baca saja sah, baca sekali sah, sempurnanya 3 kali. Karena yang rukun adalah rukunya, bukan bacaannya. Bacaannya hukumnya sunnah. Tumakninanya hukumnya wajib. Rukun tersendiri, tumakninanya itu juga termasuk rukun di dalam sholat. Yang ketiga tadi
Pas pagi sujudnya, duduk antara dua sujudnya. Duduk di antara dua sujud berarti bacaan kita yang Rabbil Firli ya. Yang Rabbil Firli. Nah, ini kadang-kadang kita bacanya agak cepat, kita baca Rabbil Firli kan. Nah, padahal ini sebenarnya termasuk doa. Nah, posisi duduknya itu duduk iftirosh namanya kan. Nah, jadi jangan tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Kalau kita duduk duduk di antara dua sujud, maka posisinya iftirosh. Kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Nah, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Jadi agak panjang itu kan, ini tidak jelas ya. Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, kan tidak jelas. Pelan-pelan, karena sebenarnya itu adalah doa. Kalau tidak sempat kita berdoa setelah sholat, sudah kita baca doanya ketika kita tahiyat, ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Rabbil firli warhamni, rahmatilah aku. Warhamni warzuqni wahdini, ya, berikan rezeki, berikan apa? Petunjuk, minta ditutupi apa? Aibnya, minta diberikan apa? Kesehatan. Jadi itu adalah doa. Cuman bacanya yang betul, lambat. Ini kadang-kadang ketinggalan siko misalnya kan, atau apa terlalu terburu-buru. Makanya doanya kadang-kadang nggak mustajab karena baca doanya masih salah. Maka lambat-lambat saja. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terima kasih. Kadang kajian kita tentang fikih sholat, jadi alangkah baiknya rukun 13 itu disebutkan dulu baru tanya jawab, jadi juntrungannya jelas. Dan kalau ngalur ngidul tentang lain-lain, jadi rukun 13 itu ada berapa? 13 saja, tidak usah 14, tidak usah 17. Yang Imam Syafi'i 13 rukunnya, jadi mohon penjelasan. Ya, baik. Yang rukun sholat di sini kami sebutkan dulu, satu niatnya, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku beserta tumaknina dalam ruku, ya. Kemudian yang keenam, ya, kita harus i'tidal dan juga sekaligus tumaknina dalam i'tidal. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh kita harus sujud dan juga tumaknina dalam sujud, ya. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 kita harus duduk di antara dua sujud plus juga tumaknina duduk di antara dua sujud. Kemudian juga kita harus duduk tahiyat akhir dan juga tumaknina dalam tahiyat akhir. Kemudian tasyahud akhir dan yang terakhir adalah sholawat kepada Nabi dan salam. Jadi memang ada beda cara ngitungnya, cuman seperti yang disampaikan tadi, ada yang 13, 14 atau yang sampai 17 dan 18. Kalau ngitungnya ada yang lebih dari 13 berarti seperti tadi, ada yang ruku sendiri, kemudian yang nomor selanjutnya tumaknina dalam ruku. Intinya sama. Ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Kita harus niat, kemudian kalau mampu berdiri maka harus berdiri, kemudian takbiratul ihram, harus baca surat Al-Fatihah, kemudian kita harus ruku, tumaknina juga dalam ruku, harus i'tidal, ya. Boleh, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, boleh, silakan. Ya.
Nah ini yang banyak kejadian, sholat yang sir, yang dibaca pelan, sholat zuhur dan sholat asar. Nah, padahal kan sunnahnya ketika kita sholat itu setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Nah rupanya imam tidak tahu kita apakah baca doa iftitah atau langsung al-fatihah. Pokoknya yang jelas kita itu pas lagi baca al-fatihah, baca apa? Doa iftitah, mungkin belum selesai doa iftitahnya atau masih awal-awal surat al-fatihah, imam tiba-tiba sudah ruku. Nah, kalau sudah pengalaman sekali, misalnya sekali kan, apalagi kan kalau imam tetap misalnya zuhur dan asar, memang sudah ketahuan misalnya apa, dia ini agak terlalu cepat, berarti kita tidak usah baca doa iftitah, karena kita lah pengalaman kan. Cuman kalau posisi kita belum pengalaman, misalnya kan dia baru pertama kali imam zuhur atau asar, kita baca doa iftitah, kita baru baca al-fatihah sedikit, imam lah ruku, wajib kita menyelesaikan al-fatihah kita. Jadi walaupun imam sudah ruku, karena kita wajib baca al-fatihah, maka selesaikan dulu baca al-fatihahnya, baru kita nyusul imam. Walaupun imam sudah misalnya sudah bangun dari ruku. Makanya tadi sebagai imam jangan terlalu terburu-buru. Penting memperhatikan apa? Makmum. Ada lagi silakan. Boleh silakan. Ada dua. Jadi yang kita pakai adalah ketika ngangkat tangan, takbiratul ihram itu yang wajib adalah mengucapkan Allahu Akbar. Yang wajibnya adalah takbiratul ihramnya. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi kalau seumpama kita nggak ngangkat tangan tetap sah. Misal contoh kan, kita mau sholat kan, sholat subuh, Allahu Akbar, kita nggak ngangkat tangan, sah apa tidak? Sah, karena yang rukunnya adalah takbiratul ihramnya. Nah cuman sunnah ngangkat tangan ini ada dua contoh, ada dua cara. Pertama yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i, tangannya sejajar dengan telinga, Allahu Akbar ya, sejajar seperti tadi kan. Yang kedua di dada, Allahu Akbar, tapi ini tidak dipakai untuk kita mazhab apa? Syafi'i. Boleh dua-duanya, selain itu nggak ada. Jadi ada orang yang dia pas takbir terlalu dibaliknya dulu misalnya kan, Allahu Akbar, dan nggak ada tuntunannya ya. Jadi kalau masih begini boleh ya, atau begini juga boleh. Selain itu nggak ada. Jadi cuma ada dua itulah ya. Katanya supaya dibalik, misalnya kan dosanya dibalik menjadi apa? Kebaikan. Nah itu nggak ada. Ya. Jadi satu saja, Allahu Akbar. Nah kita secara umum maka yang mendekati ke telinga. Baik, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih pada Pak Ustadz atas kajiannya, dan beda fikih sholat tidak akan cukup dalam satu subuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.